Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Julian Pramukti dari kelas B KI semester 1 dengan NPM 210111050 dengan dosen Bu Eka Mei Ratnasari MPD. Baiklah, di sini saya akan mengambil topik yang berjudul permasalahan pendidikan dan penanggulangannya. Di topik yang pertama, sebenarnya permasalahan pendidikan di Indonesia pada pada kondisi saat ini sangat masih tidak stabil. Seperti itu. Tidak stabil karena ya faktor utamanya COVID. Yang kedua, jika masalah atau problem di setiap universitas itu biasanya antara kuota dan sistem LMS atau e-learningnya di setiap kampus, di setiap universitas. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Itu nanti dari setiap dosen atau pembimbing akademik akan mendata bisa melalui ketua jurusan atau perangkat kelas seperti ketua kelas dan lain-lain. Nah, bisa juga kepada kalau di kampus HMJ, ketua HMJ-nya, himpunan mahasiswa jurusan PAI misalnya, itu. Nah, kemudian untuk bagaimana ya sistem pembelajaran e-learning ini, maksudnya daring, itu sangat kurang efektif karena dari dosen sendiri pun banyak yang sudah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Cuman karena keadaan yang harus seperti itu. Kemudian untuk berbicara antara daring dan COVID dan kuota tadi, menurut saya yang harus segera diselesaikan, misalkan di setiap universitas atau di kampus saya sendiri, IAIN, itu untuk kuota. Nah, jumlah kuota itu biasanya kan Telkomsel. Nah, ini menurut ada teman saya yang mendapatkan kuota itu sampai double. Nah, dia sudah mendapatkan kuota misalkan 15 giga. Nah, karena sistem atau pendataannya kurang efektif, kurang detail, jadinya dia mendapatkan dua kali mendapatkan kuota 15 giga misalkan pertama, yang kedua 15 giga, 30 giga dia mendapatkan, sedangkan yang lain masih ada yang belum dapat, dan mungkin mahasiswa di luar sana ada yang belum dapat juga sampai sekarang. Nah, begitu. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kemendikbud, bahwasannya awal bulan Januari atau awal tahun nanti itu akan offline atau akan tatap muka. Cuman kita menyikapi dari faktor-faktor di lingkungan kita tersebut. Misalkan di Lampung Timur, kota metro udah mau buka offline misalkan kuliahnya, tapi di Lampung Timur masih banyak yang terpapar virus. Nah, itu penanggulangannya menurut saya jika yang di rumahnya atau di kawasannya masih terpapar masih zona merah atau zona masih banyak yang terkena virus, itu dilarang untuk ke kampus. Jadi yang boleh ke kampus itu yang kawasan atau daerahnya sudah zona hijau, zona kuning. Nah, seperti itu. Dalam arti juga masih
sedikit yang terpapar virus COVID-19 atau corona di daerah tersebut. Nah, kemudian gimana ya? Daring ini, kita berbicara soal daring lagi, masih ada mahasiswa di luar sana yang belum paham. Nah, entah dia yang belum paham, entah dia yang malas untuk kuliah, itu juga saya kurang tahu. Ya, intinya daring ini kalau menurut saya sangat menyulitkan, apalagi saya mahasiswa baru di kampus IAIN Metro Lampung. Nah, jika dia apalagi yang mahasiswa tersebut anak pesantren. Nah, untuk di kelas saya sendiri itu ada mahasiswa satu yang pondokan. Nah, sampai sekarang dia belum selesai mengurus tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Itu menjadi kendala jika kuliah terus daring, terus online. Nah, yang tadi ya kendalanya kuota, ada yang belum paham sistemnya, ada yang dari pondokan, dan lain-lain lah, banyak. Dan permasalahannya atau maksudnya penanggulangannya juga secara sendiri-sendiri. Nah, seperti itu yang saya sudah jelaskan tadi. Berbicara tentang kuota, apalagi tadi, kuota, sistem daring dan lain-lain tersebut, sebaiknya pemerintah atau gimana ya? Ya, pemerintah dan Kemendikbud itu harus bekerja sama. Harus musyawarah bagaimana cara menanggulanginya, seperti itu. Jika di pusat atau Kemendikbud pusat atau ketuanya sudah menurunkan SK bahwasannya Januari akan dibuka universitas untuk offline, maka itu harus dimusyawarahkan kembali bagaimana dengan kawasan-kawasan di Indonesia yang masih zona merah. Nah, seperti itu. Sebaiknya tidak dibuka untuk sistem offline. Nah, itu saran dari saya. Karena permasalahan pendidikan itu sangat banyak, mencakup dari SD sampai seperti saya mahasiswa. Saya menjelaskan yang di mahasiswa saja. Karena kita kalau berbicara ke SD atau ke SMP, SMA itu banyak sekali permasalahan pendidikannya. Maksudnya apalagi yang anak-anak SD tidak semuanya memiliki handphone. Nah, masih dimiliki handphone orang tua, seperti itu. Itu sudah beda lagi pembahasannya. Ya, sebenarnya untuk yang kawasan zona hijau atau zona kuning di daerahnya tersebut, jika tidak paham atau kurang paham tentang daring, cara untuk kuliah daring, bisa kerja kelompok, bisa musyawarah bareng-bareng di rumah si A, di si B. Ini nih, saya belum paham sistem daring kayak mana, maksudnya tugas-tugasnya gimana, cara pengumpulannya, cara ngedit tugasnya, nanti misalkan telat bagaimana. Nah, itu bisa dimusyawarahkan di daerah yang zona hijau atau zona kuning, yang masih daerah kawasannya belum banyak terpapar virus COVID-19. Nah, seperti itu. Nah, berbicara tentang COVID-19 atau virus corona, itu untuk penyebarannya sendiri di Indonesia sudah semakin berkembang. Maksudnya menambah setiap hari untuk penyebaran virus tersebut. Nah, maka dari itu untuk Kemendikbud, untuk pemerintah, menurut saya segera dimusyawarahkan jika sistem perkuliahan akan dilaksanakan secara online. Karena tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia yang masih zona merah atau masih banyak yang terpapar virus COVID-19. Untuk di Lampung Timur sendiri
setiap hari hampir kurang lebih, bukan setiap hari, maksud saya setiap 3 hari sekali atau setiap 5 hari sekali pasti ada pasien bertambah COVID-19 khususnya di Lampung Timur. Nah, maka dari itu untuk pemerintah atau jajarannya untuk dimusyawarahkan kembali, karena kita bagaimana ya, maksudnya tidak melibatkan sedikit orang atau sedikit mahasiswa di dalam pelaksanaan perkuliahan offline tersebut. Nah, bahkan bagaimana menyangkutkan, maksud saya bagaimana ya, melibatkan mahasiswa, jutaan mahasiswa yang akan berangkat ke kampus untuk kuliah. Nah, untuk solusinya menurut saya, jika hanya hand sanitizer dan hand sanitizer, masker atau lain-lainnya itu menurut saya kurang efektif, karena pemerintah harus lebih ekstra bekerja keras agar vaksin segera disebarkan di Indonesia, seperti itu. Karena saya dengar beritanya kemarin, belum lama ini, bahwasanya vaksin sudah ditemukan dan sudah dikembangkan di universitas, di lokasinya di Bandung, saya kurang paham. Intinya di Universitas Bandung itu sedang dikembangkan, diuji laboratorium, dan diteskan kepada 100 atau 1000 pasien COVID-19. Nah, itu saya sebagai mahasiswa sangat menunggu untuk hasil vaksin tersebut, agar mahasiswa yang lain, bahkan masyarakat Indonesia, menunggu vaksin itu tersebut agar aman atau terhindar dari COVID-19. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.